sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan, yang saya hormati materi dari UMG, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 1 BNI, yang saya hormati para kepala sekolah SMK, SMA, SMP, dan seluruh yang hadir yang saya muliakan, para insan pers yang hadir juga. Ya, kalimat yang paling indah yang saya bisa ungkapkan pada hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di Gedung Grand Amalia ini dalam acara FGD dan penyelenggaraan pendidikan. Insya Allah kita yang ada dalam ruangan ini memperoleh berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan lupa pula salawat dan salam kami haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kerabatnya, dan insya Allah curahan rahmat sampai kepada kita umatnya yang sampai hari ini masih eksis dan istiqomah dalam acaranya. Bapak Ibu sekalian yang saya tanda tangani, jam 9 tepat waktu lagi orang tua dari Ustadz Fahri juga meninggal. Bu, Ustadz Fahri orang tua, tunggu dulu saya ketua DPRD. Kalau belum ada saya jangan dikomunikasikan, tidak enak. Soalnya ini kan punya tugas juga di saya merenungi, suruh berhenti dulu mobil, kira-kira mana yang baik dan tidak menyakiti kita semua. Padahal saya sudah sampaikan sama Ibu Irma kalau sampai juga dalam perjalanan. Jadi bawahi bahwa Ramperda ini karena salah satu tugas DPRD juga eksekutif muncul dari sana. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa di DPRD itu walaupun berbagai macam disiplin ilmu orang-orang yang ada di situ, dan kami di DPRD itu tidak punya visi misi. Kami di DPRD itu tidak punya program, hanya 3 tugas kami. Tetapi bagaimana anak bangsa? Maka ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ini juga diatur dalam peraturan Sisdiknas. Ini ada semua. Karena terlalu banyak regulasi, akhirnya semua kan jadi bingung. Kira-kira mana yang didahulukan. Tetapi seharusnya yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita mendahulukan yang memang betul-betul yang tidak bisa ditunda, dan menunda kira-kira apa yang bisa ditunda. Biasanya kita terlalu buru-buru, yang tidak bisa ditunda, yang ditunda itu yang tidak ditunda. Dan ini kita terjebak di hal-hal seperti ini karena pendidikan dan kesehatan itu harus berbawaan. Kalau masyarakat kita sehat, tentu bagaimana dia belajar dengan baik. Kalau umpama dia pun jadi pintar, tentu bisa dia menyehatkan. Dan dua ini harus, dan kami di DPRD ini juga kami pikirkan, dua antara pendidikan dan kesehatan, sehingga muncul perda. Bagaimana perda ini tentang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan ini kan disiapkan para guru-guru, ada
para dinas pendidikan, kemudian para mereka yang ada di desa sana, karena ada juga anggaran-anggaran kayak guru PAUD, apa semua itu ada di dalam desa. Jadi kita harus sama-sama memikirkan ini. Kita harus sama-sama bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Tetapi hari ini juga mungkin melenceng keluar dari apa yang saya sampaikan. Tetapi karena di sini ada guru-guru dan mungkin tidak semua kepala sekolah hadir, harusnya semua kepala sekolah hadir supaya tahu, supaya tidak ada saling iri. Kok cuma kepala sekolah ini yang diundang, kepala sekolah ini tidak diundang? Harusnya supaya rata, supaya kepala sekolah tahu. Karena ada kalanya kepala sekolah tidak tahu bahwa kami di DPRD itu ada program lewat pokok-pokok pikiran DPRD yang tidak diketahui oleh kepala sekolah bahwa itu dari DPRD, bukan dari Diknas. Saya kasih contoh, ada baju pakaian untuk anak-anak susah, anak-anak miskin. Itu di Kecamatan Tilamuta, Batu Metri, Manang itu ada. Kemarin ada anggaran sekitar 200-150 saya masukkan di situ. Saya tidak pernah tanya bahwa yang mendapatkan itu siapa, keluarga saya tidak. Tetapi bagaimana masyarakat miskin itu mendapatkan itu, jangan sampai salah sasaran. Apakah saya menyerahkan? Saya tidak menyerahkan. Tetapi bagaimana itu bermanfaat untuk anak didik itu. Banyak hal-hal yang kami di DPRD lakukan, dan ini harus. Kemudian untuk apa? Kalau tidak dapat bantuan, tidak mendapat PP. Kalau tidak kasih nomor handphone, tidak dapat PP. Maka ini tugas kepala sekolah. Karena data yang mendapat keluar bukan dari LSM, bukan dari lembaga, ini dari sekolah. Maka ketika ada hal-hal seperti itu, jangan kepala sekolah atau ada guru-guru memberikan nomor handphone orang tua murid kepada orang yang tidak apa ya, mau bilang juga anggota DPRD, saya juga tidak pernah tanya-tanya telepon. Semua itu ada. Karena apa? Bagaimana ketika anak didik kemudian di sekolah itu ruangannya tidak baik, tempat duduknya tidak baik, berpengaruh juga bagaimana menerima pelajaran dari guru. Maka ini juga dipikirkan, sehingga kegiatan hari ini, penyelenggaraan pendidikan ini yang akan Ramperdanya dan insya Allah menjadi sebuah perda. Masukkanlah apa-apa yang menjadi tanggung jawab tugas, sehingga ini menjadi pedoman kita. Jangan sampai ketika perda ini sudah disahkan kemudian dibiarkan begitu saja. Ini kalau bisa setelah perda ini pun harus ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini butuh anggaran juga. Harusnya dinas pendidikan juga kalau lihat ketika ini sudah ada, harus anggarkan untuk bagaimana sosialisasi tentang perda. Bukan saja Ramperdanya, beberapa perda juga di Kabupaten Kuala ini juga harus dilakukan. Sehingga bagaimana kita punya satu pemahaman, satu pemikiran untuk menjalankan pendidikan di Kabupaten Kuala ini lebih baik. Saya punya hayalan bagaimana di Kabupaten Kuala ini sekolah-sekolah ini harus ada sekolah-sekolah pula. Bagaimana kepala sekolah ini punya hayalan, punya inovasi, dan inovasi-inovasi itu yang dimiliki oleh kepala sekolah itu tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Ini tantangan kita, dan kita harus berpikir ketika ke depan, berapa tahun ke depan, maka sekolah-sekolah yang di luar sana akan belajar di Kabupaten Kuala Lumpur. Orang mungkin tidak tahu di SDN Hungaina itu, di SMP Kuala Lumpur Tilamuta SMP 1 itu ada
belajar digital, itu anggaran besar itu 150 juta. Itu saya yang anggarkan kemarin. Kenapa saya lakukan itu? Supaya bagaimana pendidikan di Kabupaten Bulan ini baik. Apakah saya pernah sekolah di SDN 1 Bungana? Tidak. Tapi saya tahu SDN 1 itu jadi sekolah unggulan. Bagaimana sekolah-sekolah yang ada di sekitar situ belajar di situ. Di SMP 1 juga ada. Saya orang yang kecewa kemudian itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Coba bayangkan, cek di Povato apakah ada yang seperti itu. Alat itu di daerah Jawa ada, di Jakarta, dan tidak semua sekolah di Jawa ada itu karena biayanya besar, 150 juta. Saya tanya kemarin itu sudah naik lagi. Coba kalau ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita yang hadir di tempat ini kita sudah hidup. Kita hadir di sini sudah hidup. Saya juga sudah hidup. Tapi kita akan meninggalkan apa kepada generasi kita? Apakah kita akan ada kalimat seperti ini? Pokoknya mau di Papua ini yang ngomong begitu. Karena itu yang saya rasakan ketika saya muda, ketika saya sekarang. Ada kalimat orang-orang di sana. Ya pengolong tidak ada ulama tidur di Batakmo, Anjalosna olahraga. Kan itu bahasa-bahasa itu. Maka jangan sampai 20-30 tahun akan datang generasi itu akan mengatakan seperti juga kepada kita. Maka saya juga tidak mau ketika namanya ada ketua DPRD, mohon ketua DPRD, apa yang dia lakukan kepada daerah? Memang ketua DPRD tidak punya visi misi, anggota DPRD tidak punya visi misi. Yang punya visi misi adalah pemerintah daerah, presiden, gubernur, bupati punya visi misi. Tapi di visi misi itu kita bisa lihat di situ ada pendidikan. Kita buat seperti apa pendidikan? Nah, kita butuh orang-orang yang punya ide, yang punya inovasi. Insya Allah dengan grup diskusi ini penyelenggaraan pendidikan, insya Allah termuat beberapa hal-hal yang memang bermanfaat, baik dan menghasilkan hal-hal yang positif. Terima kasih untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, teriring harapan semoga acara fokus grup diskusi pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rashid Manto SPD. Kami hormati, sejenak saya mengajak kepada kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini akan menghasilkan seluruh rangkaian yang akan kita cita-citakan. Kepada kita semua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para pimpinan kita, para pemimpin daerah kita doakan insya Allah mereka ini akan diberikan kesehatan dari Allah sehingga masih dapat melangkahkan, melindungi kita semua di tempat ini. Karena mibadi kita perlukan maksumah, wala taj'alna fina sakiyan wala mahruman. Allahumma aslih Allah dana, Allahumma aslih Allah dana, wa aslih nisa'ana, wa aslih sababana, wa aslih talamidana, wa aslih umara'ana, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan satu rangkaian pendidikan. Mudah-mudahan kami semua akan mendapatkan berkah-Mu selama kami menjalani hal ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada anak-anak kami,
kepada perempuan-perempuan kami, dan kepada pemimpin-pemimpin kami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah seluruh sesi rangkaian acara pembukaan hari ini. Dilanjutkan dengan Ada lagi? Oh, ada ini. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk pada tahap kedua dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah salah satu pembahasan yang kita lewati, karena setelah ini masih ada rapat harmonisasi di Kemenkumham. Setelah ada rapat harmonisasi, ada setelah itu ya penyempurnaan bersama. Jadi di sini mungkin hanya penyamaan persepsi kita bahwa materi apa yang harus kita atur. Jadi dari tingkat penyusun barangkali lebih banyak muatan normatifnya sebagaimana perintah peraturan perundangan, sedangkan kalau kita rujuk di Undang-Undang Pemerintahan Daerah di pasal 236 tidak hanya materi peraturan undangan yang kita atur atau kita adopsi dalam Perda, tetapi muatan lokal, kearifan lokal yang memiliki ciri khas di daerah itu yang perlu kita atur dalam Perda. Seperti itu. Jadi selamat datang pun dari beberapa data, baik ada di laporan Lakip ya, Dinas Pendidikan, lalu kemudian ada juga berita-berita online yang mungkin menjadi salah satu referensi kami. Ada salah satu fakta menarik bahwa pada tahun 2019 ada terdapat 300 anak di Walemo yang sekolah. Ini berdasarkan berita online yang disampaikan oleh Pak Supandra Nur. Pada tahun 2019 ada 300 anak yang sekolah. Hingga saat ini pemerintah daerah masih belum mengidentifikasi seberapa besar faktor yang menyebabkan anak tersebut putus sekolah. Makanya tidak heran kemarin mohon maaf hadis di kegiatan di bulan Desember kemarin saya juga sempat baca beritanya, Pak penjabat Pak Sirman Maru mengatakan angka putus sekolah ini sepertinya menjadi penyumbang besar angka kemiskinan di Bali. Nah ini yang menjadi salah satu semangat kita untuk mengubah itu. Dan yang perlu saya sampaikan juga bahwa di RUU Sisdiknas yang sementara dibahas di DPR itu akan mengatur mengenai pemberian sanksi kepada orang tua. Jadi rata-rata permasalahan yang muncul meningkatnya angka putus sekolah itu karena tidak adanya peran orang tua untuk serius mendorong anaknya untuk tetap ke sekolah, sehingga mulai digagas. Jadi mungkin di undang-undang Sisdiknas sebelumnya hanya memberikan kewajiban, ada tidak perlu pengurangan kewajiban. Nah ini sebabnya menjadi peta penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Polsek. Nah ada salah satu semangat dari pemerintah daerah di sana di mana mereka melihat bahwa juga harus menjadi sebuah yang dimasukkan. Ada hal yang paling sangat ironis juga terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Bayangkan kita kekurangan guru hampir kurang lebih 300-an. Di lain sisi dalam rangka untuk mengamankan persoalan penganggaran dari pemerintah pusat, keluarlah yang namanya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di mana bahwa kepala daerah yang notabene kepala dinas dan sederajatnya
itu dilarang untuk merekrut kembali tenaga honorer yang menggantikan P3K. Kalau di dinas-dinas lain, no problem, terjadi masalah. Tetapi yang jadi masalahnya adalah di dinas pendidikan. Kita kekurangan guru. Di lain sisi ada yang sudah direkrut P3K. Kita sudah direkrut P3K, tapi persoalannya kita tidak bisa merekrut lagi tenaga honorer. Ya, sehingga ini menjadi beban kepala-kepala sekolah di pembiayaan operasional sekolah. Nah, ini juga mungkin yang jadi bahan masukan agar supaya problem-problem inilah yang kadang-kadang terjadi bukan karena terjadi di kita, tetapi karena sekali lagi antara benturan kebijakan pemerintah pusat yang mungkin kita menjadi bulan-bulan dengan adanya persoalan ini. Nah, sehingga kita ini yang terjadi Pak, yang jadi persoalan itu kita butuh tenaga rekrutmen guru, di lain sisi kita tidak dibenarkan. Nah, menjadi apa yang harus seperti di lain sisi bagaimana kita menjalankan penyelenggaraan pendidikan ini agar supaya bagaimana pendidikan kita ini akan lebih meningkat mutunya. Sementara di lain sisi ada pembatasan ini. Nah, inilah tentunya mungkin paling tidak agar supaya pertama kita kan aturan itu kita juga tidak bisa bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Yang kedua, aturan juga ini tidak terjadi istilahnya mau ditafsir. Nah, sehingga ini juga mungkin yang kami juga bisa sampaikan supaya nantinya ini membandingkan itu khususnya sebagai Komisi 3 terkait dengan banyaknya usulan-usulan, problem-problem di tingkat sekolah, di tingkat masyarakat dan lain sebagainya, mungkin bisa ada solusi dengan adanya perda ini. Dan saya setuju secara pribadi, saya sangat senang sekali dengan adanya Kementerian Pendidikan ini karena basic saya juga harusnya dari pendidikan. Saya juga SPD. Ya, alhamdulillah sudah jadi anggota DPD, jadi sedikit bisa membantu teman-teman dinas pendidikan. Jadi mungkin ini Pak dosen sebagai bentuk masukan saya dalam rangka kegiatan kita pada saat ini sekalipun nanti endingnya kita akan ketemu di gedung pembahasan. Mungkin demikian dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami berikan dulu jadi kita batasi saja dulu ya, 3 penanya, nanti ada sesi berikut. Kita berikan waktu ke Pak Guru, nanti sebutkan nama Pak. Silakan. Saya sampaikan dulu pada panitia narasumber dan beliau Pak bahwa selesai. Kalau kami guru ini Pak biasa sampai malam, biar tidak makan tidak ini biasa kami. Jadi supaya kehadiran kami di sini juga punya nilai. Tadi mau dibatasi sampai jam 2, saya pikir itu terlalu singkat. Padahal kita baru memulainya pukul 12:30. Biarlah tinggal kami guru yang tersisa di sini dengan panitia masih bisa juga. Ya. Jadi mudah-mudahan ini komprehensif istilahnya. Yang berikut pertama Pak terkait penyampaian dan sumber bahwa kegiatan hari ini adalah menginventarisir masalah. Ini potensial membuat kegiatan jadi lama Pak. Beberapa ribu guru ini ya, sangat potensial membuat kegiatan ini jadi lama. Kemudian ada penyampaian bahwa Bapak Ibu tidak mungkin menginventarisir masalah, maka silakan dibawa pulang dulu ini. Kemudian nanti diundang pada saat ramperda dan kami harus diundang menurut penyampaian beliau narasumber. Maka bila nanti kami tidak diundang, bisa saja kita simpulkan bahwa kegiatan ini sia-sia bagi kami. Ya, karena ini menurut penyampaian beliau. Kalaupun suara kami nanti akan diwakilkan melalui mekanisme melalui pendidikan, dinas pendidikan, maka harus ada kegiatan itu di mana apa yang kami pikirkan tentang ini akan tiba pada maksud tersebut. Sekali lagi kalau itu tidak terjadi, maka bisa kami simpulkan kegiatan hari ini sia-sia bagi kami. Ya. Yang berikut penyampaian tadi bahwa harapan dari narasumber bahwa juga semoga ada peran pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam ramperda ini yang akan diinventarisir pada kegiatan hari ini. Sejujurnya Pak, mohon maaf, dari membaca ini harapan kami sebenarnya ada
kalimat-kalimat putusan atau apapun isinya yang menggambarkan peran pemerintah daerah pada penyelenggaraan pendidikan. Tapi sejujurnya yang kami baca, ini bisa dibilang 95% adalah pengejawantahan dari aturan di atasnya. Boleh 75, Permen 79 tentang Bulog 2014, Kepmen 262 kurikulum tahun 2013 yang bahkan mohon maaf sekolah-sekolah membantu di aturan pemerintah ya, Kemendikbud dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu kalau misalnya ternyata tidak sesuai, apakah lebih dengarkan saja. Terima kasih, itu saja penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada yang keliru dari penyampaian saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.